Oke, kita gaskan lagi masalah penelitian ya. Jadi, seperti yang saya tulis di papatung di sini, sebenarnya dengan hasil penelitian seperti ini, masih ada aja seorang dosen atau dosen pembimbing bahkan penguji yang masih berkomentar gitu. Jadi saran dari saya, sekalipun Anda seorang ilmuwan ataupun seorang ahli di bidang tertentu, tidak perlu terlalu mengomentari yang namanya seperti ini hasil penelitian apa boleh buat. Nah, jadi di cerita yang saya sampaikan di papan tulis ini adalah seorang yang sudah memiliki keprofesionalan atau memiliki profesi di bidang tertentu mengomentari hasil penelitian yang seperti ini. Pernyataannya seperti apa kira-kira? Nah, ini sebenarnya kejadiannya bukan sama saya sendiri, sama peneliti yang lain atau calon sarjana yang lain. Pernyataannya seperti ini. Jika hasilnya hanya sebesar 16%, sia-sia dong kami melakukan selama ini yang namanya training, pelatihan, dan lain-lain. Jadi saya berpikir, astaga, sedangkal itukah pengetahuan Anda gitu? Atau sebatas itukah yang Anda ketahui gitu? Emangnya ketika sudah dilakukan suatu pelatihan atau training, emangnya trainingnya sudah berhasil? Berapa persen tingkat keberhasilan training yang Anda buat? Belum tentu juga 16%. Kenapa ini harus Anda komentari gitu? Oke, jadi kita akan gali semua tentang yang namanya penelitian, hal-hal apa dan apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Oke? Oke, kemudian kita lanjut untuk menjelaskan ini. Judul penelitiannya adalah pengaruh X terhadap Y. Kemudian hipotesisnya ada dua. Yang pertama itu adalah terdapat pengaruh X terhadap Y. Kemudian yang kedua adalah H0, tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Nah, jadi di kasus yang saya sampaikan tadi, hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan loh. Nah, gitu. Variabel X terhadap variabel Y sebesar 16%. Nah, hasil ini yang dikomentarinya dengan membuat pernyataan seperti yang saya bilang tadi, sia-sia dong kami selama ini melakukan training di suatu instansi atau di suatu perusahaan atau melakukan pelatihan gitu. Pertanyaan balik dari saya kan gitu. Emangnya ketika Anda sudah melakukan pelatihan atau hal semacam lain yang bisa meningkatkan sesuatu terhadap karyawan, sudah berapa persen sih yang Anda jamin bisa berhasil? Atau berapa persen keberhasilan training yang bisa Anda sampaikan? Nah oke, jadi nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu banyak tuntutan. Yang namanya hasil penelitian seperti ini sebenarnya bisa diterima. Hal yang kedua yaitu, jika seandainya memang yang diterima adalah H0, bukan HA. HA tadi terdapat pengaruh. Jika seandainya yang diterima adalah H0, emangnya mahasiswa Anda nggak lulus gitu. Skripsi yang diselesaikan mahasiswa Anda itu nggak benar. Benar Bapak, benar Ibu. Jadi nggak usah terlalu dikomentari. Yang penting lihat progres bagaimana dia mengerjakan skripsi dan hasilnya seperti apa. Hasil diterima atau tidak hipotesisnya itu urusan yang terbelakang atau urusan berikutnya. Nah oke. Nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika seandainya hasilnya 16%, bagi saya ini adalah hasil yang logika dibandingkan dengan hasil yang seperti yang lain, contoh dia sampai 45%. Hasil ini bagus, 45%, tapi bagi saya ini nggak logika. Hasil yang 45% ini sebenarnya sudah di luar jangkauan ini. Atau ini sebenarnya hasilnya tidak memungkinkan. Pengaruh X terhadap Y terjadi sebanyak 45%. Nah, jadi ketika kita melihat perbandingan antara 16% dengan 45%, bagi saya itu yang lebih logika itu adalah hasilnya 16%. Karena apa? Masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y.
Bukan cuma variabel X yang Anda teliti sekarang yang bisa mempengaruhi variabel Y. Atau bukan cuma variabel X yang Anda teliti sekarang yang bisa mempengaruhi variabel Y sekarang. Masih banyak hal yang lain. Salah satu contoh, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT X. Ini adalah kinerja karyawan. Bukan cuma masalah motivasi doang, masih banyak hal yang lain. Iklim organisasi kah, kepemimpinan kah, gaji kah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi ketika hasilnya langsung sebesar ini, 45%, ini bagi saya adalah di luar jangkauan. Oke, kira-kira seperti inilah dulu cerita dari penelitian yang saya tulis di papan tulis ini. Akhir kata dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.